Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, melihat kondisi wabah atau pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda untuk berkurang, tetapi kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga segera juga hilang. Oleh karena itu, sesuai dengan edaran Kementerian Agama dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwasannya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini memang sebaiknya dilaksanakan di rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga inti. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya amalan-amalan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu sudah kita lakukan dari mulai malam hari, yaitu dari mulai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu kita sudah disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, man ahya lailatal idainin wa lailatan nisfi min sya'bana lam yamut qalbu hatta tamutul qulub. Jadi siapa yang menghidupkan dua malam Idul Fitri dan Idul Adha, juga malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat orang-orang pada mati hatinya. Makanya pada malam Idul Fitri, mulai dari terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Saya kira ini bacaan ini sudah sangat masyhur, ya, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diulang-ulang terus, diperbanyak melaksanakan itu. Kemudian akhir pelaksanaan membaca takbir, yaitu sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha, sesudah sholat 5 waktu kita disunahkan untuk membaca takbir. Tetapi Idul Fitri itu dari mulai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri disunahkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, artinya baik laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yang sedang berada di rumah dalam pengertian sedang mukim atau sedang musafir. Semua disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, kita juga disunahkan untuk mandi, kemudian potong kuku sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kapan mulai disunahkannya mandi itu sudah dihitung dari mulai tengah malam. Jadi bukan pagi, dari tengah malam jam 12 malam itu sudah boleh melaksanakan mandi untuk sholat Idul Fitri, dalam pengertian malam sudah mandi, pagi itu sudah tidak disunahkan mandi lagi. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, bukan berarti baru, tapi pakaian yang terbaik yang dia miliki. Kemudian yang kelima, memakai wewangian pada saat mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keenam, yaitu makan walaupun sedikit sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sarapan dulu, boleh ngopi, boleh makan ketupat, ya, ala kadar aja, dalam rangka untuk mengambil kesunahan yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kita bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang tidak kalah penting, kalau kita sholat di masjid udah biasa, arah kiblatnya sudah kita ketahui bersama. Di rumah kita harus hati-hati, posisi kiblat harus sudah kita yakini. Paling tidak kita menggunakan kompas, karena sekarang sudah canggih, bisa menggunakan handphone, ya, di mana arah kiblat yang cocok, itulah yang kita yakini sebagai arah kiblat yang akan kita laksanakan untuk sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Fitri itu sendiri hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya dianjurkan dalam syariat dan dalam rangka untuk syiar.
Nah, karena kondisi kita dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi COVID-19 yang memang masih belum turun, ya, grafiknya belum turun, maka sholatnya itu kita laksanakan di rumah. Nah, sholat Idul Fitri di rumah mungkin dalam sejarah ini baru ini, ya, bagi generasi kita ini mungkin baru ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Satu, saya ulangi, hukumnya sunnah muakkad. Kemudian waktu pelaksanaannya mulai dari terbitnya matahari, kira-kira waktu duha, ya, waktu duha sampai dengan tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Jadi umpamanya melaksanakan sholat Idul Fitri pada jam 9, jam 10, bahkan jam 11 itu nggak ada masalah. Jadi jangan berpatokan Idul Fitri dilaksanakan hanya pada jam 7. Itu tidak benar. Jadi silahkan aja pilih waktunya yang longgar yang mana, tapi lebih awal lebih baik itu. Kemudian rakaat sholat Idul Fitri itu ada 2 rakaat, ya. Haji sholatnya itu 2 rakaat, ya, dan dilaksanakan sebelum khutbah. Ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat jadi khutbah dulu baru sholat. Idul Fitri, ya, sholat dulu baru khutbah. Ini yang perlu diperhatikan betul. Jadi sholat dulu baru melaksanakan khutbah. Di dalam sholat Idul Fitri ini juga tidak ada adzan dan qomat. Jadi nggak ada adzan, nggak ada qomat, itu nggak ada, walaupun berjamaah nggak ada adzan dan qomat. Kalau dia sendirian cukup langsung aja melaksanakan sholat, ya. Tapi kalau dia mau berjamaah, qomat bisa diganti dengan kata-kata shollu sunatal idil fitri rakaataini jami'atar rahimakumullah. Kemudian tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, rukun sholat Idul Fitri itu yaitu niat. Yang namanya niat itu dalam fikih qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu. Jadi yang namanya niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang sesuatu itu dibarengi dengan pekerjaan, dan tempat niat itu ada di dalam hati. Maka dalam prakteknya pada saat mau melaksanakan Idul Fitri, ya, itu pakai usolli sunatal idil fitri rakaataini makmuman kalau dia makmum, imaman kalau dia imam, atau adaan kalau dia sendiri lillahi ta'ala. Usolli, kita beri contoh, umpamanya kita berjamaah. Usolli sunatal idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ini hanya lafal niat. Nah, niatnya itu nanti di dalam hati bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram. Jadi kalau saya praktekkan, jadi waktu usolli biasa tangan nggak usah gerak. Usolli sunatal idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, baru Allah. Nah, waktu kalimat Allah ini hatinya ikut ngomong. Sengaja aku melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ini yang harus dicatat betul ini. Karena niat ini akan menentukan sah atau tidaknya amal perbuatan kita. Jadi dibarengkan dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram Allahu Akbar dibersakan dengan niat, maka membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, teruskan sampai akhir. Setelah membaca doa iftitah, membaca takbir 7 kali. Jadi sebelum Fatihah, ya, setelah iftitah, sebelum Fatihah itu membaca takbir 7 kali. Pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan di sela-sela takbir, antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, itu disunahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup 1 kali. Saya ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu setiap takbir. Nah, setelah selesai takbir 7 kali, dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah.
Setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca suratan. Silahkan, kalau memang hafal yang panjang, umpamanya surat Qaf, ya, atau surah Al-Qamar, surah Al-A'la, silahkan yang panjang. Kalau memang nggak bisa yang panjang, cukup yang pendek-pendek. Umpamanya qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Wal asri, boleh. Ya, jadi nggak usah terpaku dengan ayat-ayat yang panjang atau surah-surah yang panjang. Nah, setelah membaca suratan selesai, ruku, i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya sampai dengan sholat biasa, seperti sholat biasa. Kemudian berdiri pada rakaat yang kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca takbir 5 kali, seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sela-sela takbir itu juga disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Nah, setelah itu biasa, kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk membaca at-tahiyat. Setelah at-tahiyat, salam. Berarti selesailah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sama sebenarnya sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat yang lain, yang membedakan hanya ada takbir di rakaat yang pertama itu 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Setelah selesai sholat, kalau dia sholatnya sendirian, ya nggak usah ada khutbah. Kalau sholatnya berjamaah dengan keluarga, maka kita disunahkan melaksanakan khutbah 2 kali. Disunahkan membaca khutbah 2 kali. Ketika khutbah yang pertama, ini juga saya ulangi, khutbah Idul Fitri, syarat-syaratnya, rukunnya itu sama dengan sholat Jumat. Khutbah sholat Jumat itu sama, ya. Jadi yang membedakan hanya pada khutbah yang pertama, khotib disunahkan membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah yang kedua disunahkan membaca takbir 7 kali. Dan yang perlu diingatkan oleh semua dalam keluarga, khutbah ini hendaknya didengarkan oleh seluruh keluarga yang ikut berjamaah. Jadi kalau memang ada khutbah, tolong sebentar, jadi didengarkan dulu khutbahnya. Nah, rukun khutbah sebagaimana khutbah Jumat itu ada 5. Ya, yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu wasiat takwa kepada Allah. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah 1-2 khutbah. Dan yang kelima, membaca doa pada khutbah yang kedua. Prakteknya, ini supaya langsung kita praktekkan. Khutbah yang pertama tadi, kalau umpamanya mau pakai Bilal, ya cukup Bilalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Khotibnya berdiri, kemudian mulai membaca khutbah. Yang lain duduk serius mendengarkan. Begitu berdiri, si khotib langsung membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 dan 9 kali. Setelah itu, ringkas saja membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan rukun pertama. Yang kedua, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuh, yang kedua. Kemudian wasiat kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah yang ketiga. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an, ya, boleh dibaca pada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Ayat Al-Qur'an yang dibaca silahkan yang hafal. Pamannya wal asri innal insana lafi khusrin, boleh. Atau ayat-ayat yang panjang, boleh. Yang penting di dalam khutbah itu ada membaca ayat Al-Quran. Nah, setelah membaca ayat Al-Quran, silahkan diisi nasihat-nasihat singkat.
tentang keluarga, tentang Idul Fitri, silakan dibuat sendiri yang tidak usah terlalu panjang. Nah, setelah membaca itu, ya, setelah membaca ayat Al-Quran, kemudian memberikan nasihat, baru tutup. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, innallaha ghafurur rahim. Selesai khutbah yang pertama, duduk. Ya. Setelah itu duduk sebentar, kira-kira subhanallah, baru berdiri lagi khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ngambil rukun. Rukun yang pertama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil rukun yang kedua, Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rukun kedua. Rukun ketiga, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nggak bisa pakai Indonesia, ya. Saya berwasiat pada Allah dan sebagainya. Kemudian setelah itu membaca suratan lagi juga boleh. Umpamanya qala Allah taala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru rukun yang terakhir, doa kepada kaum muslimin muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Ya, kemudian ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya para pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan khutbah itu tidak terlalu sulit, ya. Di dalam khutbah itu yang penting 5, ya, itu diperhatikan. Rukunnya yang pertama membaca Alhamdulillah, kedua membaca sholawat, yang ketiga wasiat takwa kepada Allah, yang keempat membaca ayat Al-Quran, yang pendek maupun yang panjang pada salah 1-2 khutbah. Kemudian yang kelima, doa untuk kaum muslim muslimat pada khutbah yang kedua. Saya kira simpel, sholatnya juga simpel. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita insya Allah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sempurna di rumah kita masing-masing beserta dengan keluarga inti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.